Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 7, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPA, melanjutkan pertemuan pekan yang lalu. Ya, kita masih di bab sistem organisasi kehidupan. Mengingatkan sebentar ya, pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, jadi sistem organisasi kehidupan, namanya organisasi itu terdiri dari bagian-bagian ya. Jadi yang terkecil itu ada sel. Ya, masih ingat ya teman-teman? Ada sel, kemudian ada jaringan. Ya, itu yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang organ, sistem organ dan organisme. Jadi setelah jaringan ya, kumpulan dari jaringan itu akan membentuk yang namanya organ ya. Jadi kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kalau kumpulan sel akan membentuk jaringan. Iya. Jadi kumpulan jaringan akan membentuk organ dan kumpulan organ ini akan membentuk sistem organ. Ya. Jadi sistem organ ini tersusun atas beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu ya. Jadi di sini titik tolaknya adalah fungsi tertentu. Nah, contohnya adalah yang pertama sistem pencernaan ya, ini pada manusia. Nah, sistem pencernaan itu organ-organnya terdiri dari apa saja ya? Ya, kalau dari atas bisa kita urutkan ya. Ada rongga mulut, kemudian ada lidah ya. Kemudian ada kerongkongan, kemudian ada hati, kemudian ada lambung, ada usus, dan sebagainya. Itu adalah organ-organ penyusun sistem pencernaan, yang mana fungsi dari sistem pencernaan ini adalah mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dan terlarut sehingga mudah diserap oleh darah. Ya, contohnya misalnya yang kita konsumsi itu adalah nasi. Tentu darah tidak mengedarkan sari-sarinya ke seluruh tubuh, tidak dalam bentuk nasi ya, tapi sudah dipecah lagi menjadi molekul yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem respirasi atau pernafasan. Ya. Fungsi dari sistem pernafasan ini adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dan menghasilkan energi. Tempatnya di mana ya teman-teman, tempat pertukaran gas ini? Ya, tempatnya adalah di paru-paru. Nah, ini adalah contoh organ penyusun sistem respirasi ya. Dari rongga hidung, kemudian ada faring, laring, kemudian ada paru-paru, kemudian ada bronkus, bronkiolus, dan sebagainya ya. Nanti kita akan mempelajari sistem-sistem ini pada manusia, akan lebih kita detailkan di kelas 8 ya. Jadi ini pengenalan untuk awal dulu, nanti akan didetailkan setiap sistem ini di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah manusia ya. Jadi fungsi dari sistem peredaran darah ini adalah mengantarkan gas ya, mengantarkan gas, oksigen ya dalam hal ini, sari makanan, serta molekul lain ke seluruh tubuh ya. Jadi yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ini adalah darah ya. Jadi kalau pada manusia sistem peredaran darah ini ada jantung, kemudian ada pembuluh darah ini ya teman-teman. Pembuluh darah masih dibagi lagi, ada arteri, ada kapiler, kemudian ada vena gitu ya. Ini untuk sistem peredaran darah. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk mengendalikan kerja tubuh dan mengatur kerja bagian-bagian tubuh ya. Jadi untuk sistem saraf ini terdiri dari otak ya, pusatnya adalah otak, ada sumsum tulang belakang ini ya. Ada sumsum tulang belakang, kemudian ada serabut saraf ya, ada serabut saraf.
Dan tidak lupa pada sistem saraf ini juga ada alat indera ya, alat indera. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran. Fungsinya yaitu membuang zat sisa metabolisme dalam tubuh. Jadi ternyata di dalam tubuh manusia itu ada zat-zat yang memang tidak bisa diolah kembali dan tidak bisa digunakan dan harus dikeluarkan ya. Kalau tidak dikeluarkan itu malah akan menimbulkan gangguan atau bersifat toksik atau racun. Nah, untuk organ ekskresi pada manusia itu ada 4. Ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, kemudian ada kulit ya. Ginjal ini menghasilkan urin. Paru-paru ini ekskresinya zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Kalau hati ini fungsinya sebagai penetral racun ya. Kemudian yang kulit berfungsi sebagai pengeluaran keringat. Kemudian yang selanjutnya sistem reproduksi ya. Fungsi dari sistem ini adalah untuk mengatur kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan generasi baru yang sama jenisnya ya. Di sini sampel sistem reproduksi pada wanita yang di dalamnya organ-organ pembentuknya adalah ada ovarium ya, ovarium atau ovaris kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada oviduct, saluran telur. Kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada mulut rahim dan ada vagina. Ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Kalau pada laki-laki ada testis, kemudian ada saluran sperma dan lain sebagainya ya. Itu untuk penyusun sistem reproduksi. Kemudian yang selanjutnya sistem rangka. Fungsinya adalah pelindung organ dalam ya. Contohnya misalnya rangka atau tulang yang ada di dada ya, itu kan fungsinya melindungi organ-organ yang ada di dalam, yaitu ada jantung ya, ada hati seperti itu. Selain itu berfungsi sebagai memberi bentuk dan rangka tubuh ya. Jadi kita bentuknya seperti apa itu ya, dan rangka tubuh. Rangka itu tersusun dari tulang-tulang ya. Jadi memberi bentuk tubuh dan membentuk rangka tubuh. Dan tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Ya, ini sistem rangka. Jadi rangka itu adalah kumpulan dari tulang dan tulang itu sendiri adalah tempat melekatnya otot. Nah, ini tulang mulai dari tulang tengkorak sampai ujung jari ini semuanya tersusun menjadi sistem rangka manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang bisa menimbulkan kontraksi dan relaksasi. Kalau yang berfungsi sebagai alat gerak pasif adalah tulang ya. Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena sebenarnya tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan yang bisa mengaktifkan itu sebenarnya adalah otot ya, otot yang melekat pada tulang. Nah, untuk sistem otot ini terdiri dari beberapa bagian ya, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Otot jantung itu terdapat pada jantung. Otot lurik ini biasanya menempel pada rangka-rangka atau tulang-tulang kita ya. Sedangkan otot polos ini biasanya yang membentuk organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem integumen atau sistem berkaitan dengan kulit ya. Jadi kalau tadi di sistem ekskresi itu kulit masuk juga ya, tapi itu lebih berkaitan dengan zat yang dikeluarkan. Nah, untuk sistem integumen ini kulit juga lebih spesifik lagi ya. Jadi di sini di sistem integumen ini kita tidak membahas zat yang dikeluarkan oleh kulit karena dibahas di sistem ekskresi. Di sini berkaitan dengan fungsi menutupi dan melindungi tubuh sebagai alat indera yang peka terhadap sentuhan. Nah, ini kaitannya dengan alat indera yang peka terhadap sentuhan ya, yang kita bahas di sistem integumen. Yang kita ketahui bahwa struktur kulit ini terdiri dari beberapa bagian ya, ada epidermis, dermis, dan yang paling dalam ada hipodermis. Kemudian selanjutnya adalah sistem kelenjar endokrin ya. Fungsinya adalah menghasilkan hormon yang langsung dialirkan ke darah ya. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak hormon-hormon ya yang dihasilkan oleh kelenjar.
Ada kelenjar pituitari yang ada di otak ya. Kemudian ada kelenjar paratiroid, tiroid, kelenjar timus dan sebagainya. Ada kelenjar ovarium seperti itu ya. Jadi itu sistem kelenjar endokrin. Nah, yang terakhir adalah ketika organ membentuk sistem organ, maka kumpulan dari sistem organ itu atau gabungan sistem organ itu akan membentuk yang namanya organisme. Maka organisme ini sudah membentuk satu individu ya, yaitu kalau kita bahasannya manusia ya udah membentuk satu manusia utuh, satu orang ya. Jadi dalam satu orang itu sudah ada sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, peredaran darah, respirasi, pencernaan dan sebagainya ya, yang ada 10 tadi ya, sistem pada manusia. Yang mana sistem organ dan alat-alat tubuh ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu ya teman-teman, struktur kehidupan, struktur organisasi kehidupan. Yang paling kecil adalah sel, kumpulan sel jaringan, kumpulan jaringan organ, kumpulan organ sistem organ, dan kumpulan sistem organ adalah organisme ya. Jadi urutannya ada 5, yang mana di bagian sistem organ ini akan kita pelajari nanti di detailnya di kelas 8 dan kelas 9. Baik, terima kasih teman-teman untuk materi hari ini. Ustazah cukupkan. Silahkan lanjut mengerjakan penugasan yang ada di portofolio. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.